Ya. Masih tutup soalnya. Nanti ya. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mengatakan sukses? Doa dan mendoakan. Pikiran kita, hati kita harus mengatakan sukses agar kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap sukses? Insyaallah. Amin. Ingin sukses? Ingin. Ya, kalau ingin sukses, maka pikiran dan hati kita harus sukses. Pikiran dan hati kita harus mengatakan yang positif, yang baik, yang baik-baik. Jauhilah perkataan, perbuatan yang jelek atau yang buruk. Kalau kita ingin diberikan yang terbaik oleh Allah, maka hati dan pikiran kita yang baik-baik. Halo? Amin ya rabbal alamin. Masih ingat dengan 3 sa? 3 sa masih ingat? Coba, yang pertama, saya aman bagimu. 2, 3, saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Saya aman bagimu. Berarti tidak membahayakan. Tidak membuat takut teman saya. Kamu sahabatku, maka kamu insya Allah aman bersamaku. Kamu adalah adikku, insya Allah kamu aman bersamaku. Saya tidak akan membahayakanmu. Saya tidak akan menjadikan kamu takut bersama saya. Tapi saya insya Allah aman bersamamu. Stop. Ya. Insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para santri yang sayang Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita jauhi apa tadi? Kita jauhi duzol kakosi. Du-nya apa? Dusta. Zolnya? Zolim. Kakosikanya? Kasar. Koknya? Kotor. Sia-sia. Nah itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal tersebut dan bisa menjauhi tadi duzol kakosi. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kita hindari. Duzol kakosi. Apa akhwat? Duzol kakosi? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Alhamdulillah. Aku cari. Ya mudah-mudahan segala hal ini mudah-mudahan menjadi hikmah dan pelajaran serta Allah berikan solusi terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang terakhir yang ingin Mang Isa sampaikan adalah coba sekarang praktekkan. Tadi sudah ketika disuruh oleh orang tua, kemudian diminta bantuan sudah. Nah sekarang coba praktekkan lewat depan orang yang lebih besar dari kita. Siapa yang paling besar di sini? Yang paling tinggi siapa? Ayo ya. Coba sekarang Teh Ayu dengan Teh Ica sedang apa ya? Sedang ngobrol. Coba di sini, di depan sini nih. Teh Ayu dengan Teh Ica. Oh, di mana ya? Ya di depan sini. Coba di depan. Coba Teh Ayu lagi ngobrol ya. Menghadap ke teman-teman di situ, duduk. Terus agak ke belakang. Agar bisa tervideo ya. Kemudian ada yang lewat seorang apa? Seorang adik yang kecil. Ana sudah tadi, yang belum? Ya, Nafisa lewat yang sedang ngobrol. Ngobrolnya coba berhadapan. Teh Ica sarang Teh Ayunya berhadapan. Ya, pura-pura ngobrol. Kemudian Nafisa melewatinya. Coba melewat di depannya. Apa yang harus dilakukan?
Silakan coba melewat. Bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika lewat? Iya, kalau bahasa Sunda punten, kalau bahasa Indonesia permisi. Sambil, iya, sambil apa? Senyum dan sambil bukan jongkok apa? Menunduk sambil menunduk, jongkok ya sambil jongkok gitu. Ya, silakan coba praktekkan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Tos, balik. Alhamdulillah. Nah, itu jangan lupa mempraktekkan seperti itu. Oh, harusnya tidak hanya satu orang ya. Coba sekarang yang lainnya. Laki-laki sekarang yang paling besar Raihan dengan Fahri. Dengan Fahri. Coba sedang ngobrol. Sini mendekat dengan Herman. Mendekat. Ayo, sebelah kirinya sini. Cepat. Sini pindah ke sini. Tengah sini. Nah. Yang paling kecil siapa? Adik paling kecil ya Ajin. Ya ngobrol. Ya, silakan. Coba lewat. Punten gitu atau permisi. Nah, berdiri. Berdiri. Sambil kan lagi berdiri ya. Lagi jalan lagi. Ini misalnya lagi ngobrol di depan rumah. Ada orang tua. Kemudian Ajin kan mau lewat. Sok. Punten. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Ya, bagus, duduk. Alhamdulillah. Itu jangan lupa ya, jangan asal belebag aja, jangan. Jadi punten atau permisi itu harus dikerjakan seperti itu. Coba sekarang membuat 3 orang, cukup nggak 3 orang? Laki-laki satu. 3 orang cukup nggak? Ini 3. Ini Teteh ikut ya. 3. Ini 3. Jangan ini yang video jangan. 2 orang jangan. Berarti nanti anak ikut ke sini ya. Anak, Ria sama Nazila. Teteh yang memonitor. Yang sini berarti Empey, terus Zahra sama Apipah. Nah, ini 4 orang nih. Emput, Inok, terus Zaira sama Ayu ya. 4 orang. Silahkan untuk menentukan yang paling muda itu yang punten. Nanti yang 2 orangnya yang duduk ya. Coba semuanya bergerak. Coba buat. Yang 2 orang yang agak senior, agak sepuh, yang sudah sepuhnya sedang ngobrol, kemudian yang praktekan yang lewat. Kalau belum paham ditanyakan ke Teteh. Do you understand? Good. Ini yang pameget kumargi aya 5an. Oh, gabung. Tiluan Fahri teras Raihan. Oh iya. Fahri, Evan, sareng Herman. Nah, gitu. Jadi kayak nete Herman sareng Fahrina ngobrol, terus Evan mempraktekkan. Terus Raihan, Rio, sareng Ajin. Sok kempel. Enggak. Raihan kempel sareng Tiluan. Enggak, sareng Tiluan. Sok, enggak nyaketan. Nu sanesna nyaketan sok. Enggak, praktek. Yang memvideo silahkan untuk di video dilihatin satu-satu. Silakan. Nah, coba berdiri, yang ininya berdiri, Berdiri ya. Coba sebentar. Yang sebelah sini dulu, kelompok yang ini dulu, kelompok yang ini, coba. Ya, alhamdulillah, bagus. Takbir, Allahu Akbar. 2 kelompok yang mana? Ini sama sebelah sini. Ya, coba 1, 2, 3. Ya, coba. Anak, silakan dipraktekkan. Ya, enggak. Tuh. Good, alhamdulillah, hebat. Saya mempraktekkan. Satu lagi, 1 kelompok.
Oh iya, ayo coba. Siapa? Paling muda. Ya bagus. Takbir, Allahu Akbar. Satu kelompok lagi, dua kelompok lagi, dua kelompok. Satu, dua, langsung. Tiga. Oke, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ini tadi sudah. Jadi ketika ngobrol jangan lupa ya, ketika ada yang ngobrol, ada yang lebih besar itu kita jaga, adabnya dijaga. Jangan sampai calutak, kalau bahasa Sunda itu calutak. Setelah ini. Sikap kepada orang yang memberi juga sama. Berarti yang memberi tadi apa? Mengatakan apa? Jazakumullah khairan katsir. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsir. Nyebatkan hatur nuhun atau nabi terima kasih, kemudian jazakumullah khairan katsir. Kalau kita dikatakan terima kasih bilangnya apa? Sama-sama. Kalau ada yang mengatakan jazakumullah khairan katsir, amin. Tambahkan lagi bila boleh wa iyyakum. Dan juga Anda juga mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sama atau balasan yang sama yang didoakan. Wa iyyakum itu sama. Kemudian cara jika diminta bantuan oleh orang tua dan tidak bisa atau malu mau melakukannya. Nah, kira-kira mau menolak misalnya. Bagaimana nih caranya nih? Praktekan. Bagaimana caranya ketika misalnya disuruh, "Yayang, punten pangmeserkeun gula." Nah, Yayang waktu itu lagi males atau lagi sanghek atau lagi ingin menolak. Caranya gimana menolaknya? Embung. Kumaha carana? Kan lagi enggak mau nih, misalnya. Apakah berkata yang tidak baik? Apakah berkata yang kasar? Terus bagaimana caranya? Siapa yang mau mempraktekkan? Siapa yang pernah menolak? Reva. Nanti mamanya siapa? Nah, bisa. Mang Isa praktekkan dulu ya. Ketika misalnya tidak mau, ketika itu sedang galau gitu atau mungkin sedang malas, maka menyampaikannya apa? Mama hapunten. Nuju naon kira-kira? Pokoknya yang penting jangan sampai marah-marah. Mama hapunten, ieu nuju aya keperyogian, hapunten. Minta maaflah kepada orang tuanya, minta maaflah kepada orang tuanya. Jangan sampai embung, tidak mau, atau mungkin yang lainnya perkataan yang membuat orang tua sakit. Itu hati-hati. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Maka sampaikanlah minta maaf ke orang tuanya. Kalau misalnya tidak bisa melakukannya, maka sampaikanlah baik-baik. Ma, punten hun, tacan tiasa ngerjakeunana hapunten. Itu. Jangan sampai berkata yang kasar. Coba praktekan. Siapa yang mau praktekan? Aku anak yang soleh. Anak Zila. Dan Zila yang menyampaikan kata-katanya, kemudian mamahnya siapa ya? Oh ya, Taifah yang menyuruhnya. Nazila yang menyampaikan, Mama hapunten, tacan tiasa ngerjakeunana hapunten hun. Bari di hapunten hun mah. Teteh agak sini teh. Baris katingal. Nazila ke sini. Ya. Silakan. Neng, punten pamasakan uyah wali ka mangkana. Jawaban yang mana Nazila belum bisa melakukannya. Mama hapunten hun, tacan tiasa ya nuju galau mama. Terus terang ke mama, nah, tapi baik-baik gitu teh. Oh, Masya Allah.
Ya, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Intinya adalah yang Yesus sampaikan, kalau misalnya disuruh kemudian kita belum bisa melakukannya, maka menolaknya harus baik-baik. Jangan sampai dengan kasar sehingga hati orang tua kita sakit. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga nanti berkata ke Mang Yusa atau ke Aherman nanti mengatakan, "Ah, yo, anak saya itu kurang